Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu ya. Ibu selalu berpesan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatannya ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Semoga kalian diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran kali ini. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik nak, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar bab tentang sistem persamaan linier dua variabel. Ya, sudah siap untuk belajar? Oke, let's go. Nah, ini untuk KD pengetahuan dan KD keterampilannya, serta indikator pencapaian kompetensinya. Kemudian tujuan pembelajarannya setelah kalian mengikuti pembelajaran kali ini, kalian diharapkan dapat menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPILDV. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menemukan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel. Yang ketiga, peserta didik dapat mengkomunikasikan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel. Baik, nah, sebelum kita masuk ke babnya ya, yang intinya. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang gradien dan persamaan garis ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas sistem persamaan linier dua variabel. Baik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, contohnya sistem persamaan linier dua variabel ini ada dalam masalah seperti ini. Nah, Ahmad mempunyai 80 ekor ikan yang dijual di pasar. Dia menjual ikan dalam dua susunan paket. Ya, paket pertama ikan yang berwarna merah 3 dan kemudian ikan yang berwarna abu-abu 2, itu paketnya 6.000. Paket yang kedua, kalau ikan yang berwarna merahnya 2, ikan berwarna abu-abunya 3, paketnya senilai 6.500. Ya. Nah, bagaimana cara menentukan masing-masing harga ikan yang jenis 1 dengan ikan jenis 2? Nah, permasalahan ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan sistem persamaan linier dua variabel. Ya, baik. Sebelum kita mulai penyelesaian masalahnya, Ibu akan menerangkan dulu apa itu sistem persamaan linier dua variabel. Nah, jadi apa itu sistem persamaan linier dua variabel ya? Persamaan linier dua variabel adalah persamaan yang hanya memiliki dua variabel ya, dua variabel dan masing-masing variabel berpangkat 1. Adapun bentuk umumnya, nah, variabelnya di sini ada 2 ya nak. Coba kalian lihat, apa variabelnya? Betul sekali, X dan Y. Ya, bisa variabel lain selain X dan Y? Bisa. A dengan B atau P dengan Q, seperti itu ya. Dan kemudian kamu lihat masing-masing variabelnya berpangkat 1. Variabel X ini pangkatnya 1, kemudian variabel Y ini pangkatnya juga 1. Dengan A, B, C, nilai koefisien X dan nilai koefisien Y-nya serta C-nya itu merupakan bilangan real dan A dan B-nya tidak boleh 0. Ya, bisa dipahami? Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini disebut juga persamaan linier dua variabel. Ya nak ya, kenapa variabelnya ada 2? Betul sekali, yaitu apa? X dan Y, betul ya. Contoh yang lain nih, 7M-2N sama dengan 4. Dia juga termasuk persamaan linier dua variabel nih, persamaan linier dua variabel. Ya, variabelnya apa? M dan N ya.
Nah, sekarang kita cek pemahaman. Perhatikan bentuk berikut ini. Apakah ini persamaan linear dua variabel? Iya, betul. Apa variabelnya? Pinter, X dan Y. Kemudian yang kedua. Iya, betul. Persamaan linear dua variabel juga ya. Apa? A dan B. Dan yang ini? Betul sekali. P dan Q dan merupakan persamaan linear dua variabel. Ya. Nah, jika persamaan linear dua variabel ini kita gabung, maka dia akan membentuk sistem persamaan linear dua variabel. Jadi, persamaan linear dua variabel ini juga persamaan linear dua variabel. Kalau kita gabungkan, dia akan membentuk suatu sistem. Nah, sistemnya disebut sistem persamaan linear dua variabel. Ya. Nah, sistem persamaan linear dua variabel ini memiliki penyelesaian, yaitu X dan Y. Mereka memiliki dua persamaan ini hanya memiliki satu penyelesaian. Baik, Nak? Nah, jadi sistem persamaan linear dua variabel itu apa? Persamaan linear dua variabel? Ya, persamaan linear yang memiliki dua variabel. Kemudian variabel-variabelnya berpangkat 1. Betul sekali. Kemudian apa itu sistem persamaan linear dua variabel? Ya, betul. Dua buah persamaan linear dua variabel atau lebih yang memiliki hubungan satu sama lain dan memiliki satu buah penyelesaian. Jadi, bisakah kalian membedakan persamaan linear dua variabel dengan sistem persamaan linear dua variabel? Sudah jelas? Baik, Ibu akan lanjutkan ya. Nah, cara menemukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel ada 3. Yang pertama dengan cara substitusi, yang kedua eliminasi, dan yang ketiga dengan grafik. Ya. Baik, Ibu lanjut ya. Nah, sekarang dengan metode eliminasi. Nah, metode ini digunakan dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabelnya sehingga diperoleh sebuah persamaan dengan satu variabel. Nah, kita lihat. Jadi ceritanya ada dua persamaan linear, dua variabel. Yang persamaan yang pertama 2x plus 3y sama dengan 1. Ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua 3x plus y sama dengan 5. Ini persamaan yang kedua. Nah, di sini contohnya kita akan menghilangkan atau mengeliminasi variabel x. Nah, untuk menghilangkan variabel x, maka x ini harus kita kurangi. Supaya dia bernilai 0, maka variabel x ini harus kita samakan jumlahnya, Nak. 2 dan 3 supaya sama jumlahnya harus sama-sama jadi berapa? Nah, KPK-nya betul, sama-sama jadi 6, ya. Kenapa dia harus kita jadikan sama jumlahnya? Supaya kalau kita kurangi, dia akan menjadi 0 atau hilang, ya. Berarti kalau angka 2 ini kita jadikan 0, berarti kita jadikan 6, berarti dia harus kita kali 3. Kemudian angka 3 supaya jadi 6, kita harus kalikan dengan 2. Nah, 2 kali 3 hasilnya 6, kemudian 3 kali 3 jadi 9y, 1 kali 3 jadi 3. Bisa dipahami, Nak? Nah, kemudian selanjutnya persamaan yang kedua. 3 dikali 2, 6. Kemudian ini berarti angka berapa? Angka 1. 1 dikali 2, 2. Kemudian 5 dikali 2, 10. Betul sekali ya. Nah,
3 dan 2 ini tidak mutlak ya nak, dia tergantung keadaan ya. Jadi tergantung mau kita rubah ke dalam bilangan bentuk berapa, dan ini akan menyesuaikan. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya. 6 dikurangi 6, maka akan habis. Maka kita sebut dengan mengeliminasi X, karena X-nya akan habis. Kemudian 9 dikurangi 2, 7, berarti 7Y ya. Nah, 3 dikurangi 10, minus 7. Berarti Y-nya, dari mana minus 1? Minus 7 dibagi dengan 7. Ya. Oke, bisa kita lanjut? Kemudian kita akan mengeliminasi Y. Nah, mengeliminasi Y, kamu lihat di sini. Y ini yang pertama, di persamaan pertama 3. Di persamaan yang kedua 1. 3 dengan 1. Supaya jadi 0, harus kita sama-sama jadi angka berapa? Betul sekali, harus kita sama-sama jadikan angka 3 ya nak. Supaya, nah 3 bisa dijadikan 3, 1 juga bisa dijadikan 3. Dengan cara bagaimana? Supaya jadi 3, 3 dikali 1, 1 supaya jadi 3 dikalikan dengan 3. Yuk kita mulai. 2 dikalikan 1, 2, betul, 3 dikalikan 1, 3, kemudian 1 dikalikan 1, nah 1. Kemudian yang ini, 3 dikali 3, 9, kemudian 3 dikali 1, 3, 5 dikali 3, 15. Betul, kita kurangi ya. Nah, berarti Y-nya habis kan? Karena 3 dikurang 3 selesai, habis. Makanya kita sebut dia dengan mengeliminasi Y. 2 dikurang 9, minus 7X. 1 dikurang 15, betul, minus 14. Maka X-nya nanti minus 14 dibagi dengan minus 7. Minus dibagi minus, positif, betul. 14 dibagi 7, 2. Jadi nanti X-nya bernilai 2. Nah, maka kita akan dapat penyelesaian X-nya bernilai 2 dan Y-nya tadi bernilai minus 1. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah 2, minus 1. Nah, ini ada catatan. Jika kita mengeliminasi atau menghilangkan variabel X dan X, maka kita akan dapatkan variabel Y. Betul, kalau kita mengeliminasi Y, maka kita akan mendapatkan nilai X. Jadi, sebaliknya ya. Oke. Nah, sekarang dengan metode substitusi. Sebelum kita ke metode substitusi, ada pertanyaan dulu? Oke, belum ada ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, metode substitusi ini yaitu salah satu variabel dari salah satu persamaan disubstitusikan sehingga diperoleh sebuah persamaan dengan satu variabel saja. Nah, Kori mulai ya. Misalnya ada persamaan yang pertama 3X plus 4Y sama dengan 11. Ini persamaan linier dua variabel yang pertama. Yang kedua, X plus 7Y sama dengan 15, persamaan yang kedua. Bagaimana dengan metode substitusi? Nah, sekarang kamu boleh ambil persamaan 1 atau persamaan 2. Di sini Bu Kori ambil persamaan 2. Ya, persamaan 2, X-nya kita jadikan dia sendiri. Sehingga bagaimana supaya X-nya sendiri? 7Y-nya ini kita hilangkan. Caranya bagaimana? 7Y yang ini kita kurangi dengan 7Y. Nah, 7Y dikurang 7Y, jadi habis kan? Nah, kalau di kiri dikurangi 7Y, maka di kanan juga harus dikurangi dengan 7Y. Nah, jadi X sama dengan 15 dikurangi 7Y. Kemudian, substitusikan. Ini kita dapat persamaan yang ketiga ya. Kita substitusikan persamaan yang ketiga ke persamaan yang pertama.
Karena yang ini tadi kita dapat dari persamaan yang kedua, maka kita harus masukkan ke persamaan yang pertama. Ya. Persamaan yang pertama, 3x plus 4y sama dengan 11. Ya, persamaan yang pertama. Nah, kita masukkan nilai x ini, persamaan yang ketiga ini, ke persamaan yang pertama. Nilai x-nya kita ganti dengan angka 15 dikurangi 7y. Nah, seperti ini. 3, x-nya kita ganti dengan nilai ini. 15 dikurangi 7y. Kemudian, kita kali dia. Nah, 3 dikali 15, 45. Kemudian 3 dikali minus 7, minus 21. Y tambah 4Y sama dengan 11. Nah, di sini kita olah ya, nak. Yang sama yang mana? Betul sekali, minus 21Y dengan 4Y. Jadi berapa, nak? Iya, minus berapa? Minus 4Y, ya kan? Seperti ini, 45-nya kita pindah ruas ya, nak. Nah, jadi minus 17Y sama dengan minus 34. Dari mana 45-nya kita pindah ruas? Jadi dikurang atau kita hilangkan 45 supaya jadi 0, kita kurangi 45. Maka kalau di sini dikurangi 45, di sebelahnya juga kita kurangi dengan 45. Ya, 11 dikurangi 45 minus 34. Nah, berarti nilai Y-nya minus 34 dibagi minus 17. Berapa hasilnya? 2. Betul sekali, ya. Setelah kita dapatkan nilai Y2, ya, Y sama dengan 2, nah, kita substitusikan ke persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh, atau persamaan 3. Ya, nak ya? Jadi di sini Bu Kori pakai contoh kita substitusikan ke persamaan 3. Ya. Nah, persamaan 3 tadi apa? X sama dengan 15 dikurangi 7Y. Nah, Y-nya ini kita ganti dengan angka 2, ya. 15 dikurangi 7 kali 2. 7 kali 2 berapa, nak? 14. Jadi nilai X-nya adalah 15 dikurangi 14. Sama dengan 1, ya. Maka kita sudah dapat himpunan penyelesaiannya, yaitu nilai X-nya 1, ya, dan nilai Y-nya 2. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan ini adalah 1,2. Bisa dipahami? Coba deh kita cek ya. Nilai X-nya 1. Kita coba cek. 3 kali 1 berarti berapa? 3. Kemudian 4. Nilai Y-nya 2. 4 kali 2 berapa? 8. 3 ditambah 8 betul 11? Iya. Kemudian kita cek yang kedua, X-nya berapa? 1. 1 ditambah 7 kali Y-nya 2. 7 kali 2 berapa? 14 ya. 1 ditambah 14, betul 15? Iya. Cara mengeceknya jawaban kalian betul atau tidak, seperti itu ya, nak ya. Oke, Ibu rasa dicukupkan dulu untuk pembelajaran kali ini. Ibu menyampaikan 2 metode, yaitu eliminasi dan substitusi. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas dengan metode grafik dan ada tambahan lagi yaitu metode campuran. Nah ya. Oke, mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa dipahami oleh kalian ya. Dan Ibu berpesan jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatannya, yaitu 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Itu saja dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.